Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Farhana. Saya salah satu dosen di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian II, jurusan Pertanian, program studi D3 Budidaya Tanaman Hortikultura. Dan bidang ilmu saya adalah bioteknologi pertanian. Video ini merupakan salah satu syarat dari sertifikasi dosen, di mana ini adalah pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, salah satunya yaitu mata kuliah Bioteknologi Pertanian. Mata kuliah Bioteknologi Pertanian merupakan salah satu mata kuliah wajib yang disediakan di semester genap dengan bobot SKS sebanyak 4 SKS, di mana teori sebanyak 1 SKS dan praktek sebanyak 3 SKS. Setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Di mana pada aspek sikap, mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, dapat menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Untuk aspek pengetahuan, mahasiswa dapat menguasai konsep teoritis tentang bioteknologi tanaman hortikultura secara metode modern untuk meningkatkan mutu produksi tanaman hortikultura. Pada aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu memecahkan masalah pekerjaannya dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahliannya, didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Dan untuk aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan kegiatan bioteknologi pertanian untuk peningkatan produksi tanaman dan produk hortikultura. Adapun pembelajaran mata kuliah ini melalui pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut dengan CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup bioteknologi pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami struktur sel serta komponen penyusun sel tanaman, mampu menjelaskan struktur dan organisasi bahan genetik, mampu menerapkan teknologi pupuk hayati, mampu memanfaatkan bahan hayati untuk perlindungan tanaman hortikultura, mampu menjelaskan proses replikasi DNA, ekspresi gen, serta teknologi DNA rekombinan pada tanaman, mampu memahami rekayasa genetik tanaman, mampu mengaplikasikan metode kultur jaringan pada tanaman hortikultura. Untuk mencapai CPMK tadi, maka disusun materi pembelajaran seperti ini. Yang pertama, ruang lingkup bioteknologi. Yang kedua, struktur sel dan komponen penyusun sel. Yang ketiga, struktur dan organisasi bahan genetik. Yang keempat, bioteknologi pupuk hayati. Yang kelima, bioteknologi perlindungan tanaman hortikultura. Yang keenam, proses replikasi DNA, ekspresi gen, dan teknologi rekombinan pada tanaman. Yang ketujuh, rekayasa genetik tanaman. Dan yang kedelapan, kultur jaringan tanaman hortikultura. Untuk mendukung materi pembelajaran tadi, maka berbagai sumber dan bahan pembelajaran disiapkan berupa bahan ajar, hasil penelitian, dan buku terkait bioteknologi pertanian. Pada aspek interaction, perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan Student Center Learning atau SCL, di mana mengutamakan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator melalui kegiatan diskusi di kelas atau di laboratorium, bisa juga di lapangan. Pada aspek assessment di mata kuliah ini diterapkan sistem pembelajaran object-based learning dalam bentuk portofolio penugasan secara individu dan kelompok pada setiap materi pembelajaran dengan bobot penilaian masing-masing sesuai di dalam RPS, kehadiran sebesar 5%, portofolio sebesar 70%, UTS sebesar 10%, dan UAS sebesar 15%. Berikut sajian video pembelajaran melalui tatap muka pada pertemuan ke-7 dengan materi rekayasa genetik tanaman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Semuanya hadir?
Tidak semuanya hadir, ada beberapa yang sama ada yang sakit dan izin atas nama Arifa acara keluarga, sakit atas nama Amelia dari kita Dan nanti dikabarkan ke temannya untuk segera menghadap ke saya. Ya, nanti ada tugas tambahan buat mereka yang tidak hadir agar mereka tidak ketinggalan mata kuliah hari ini. Mata kuliah hari ini itu tentang rekayasa genetika tanaman. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa? Oke, ekspresi gen sudah kita pelajari. Ekspresi gen berarti gen yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk tanaman atau tumbuhan, diekspresikan, ditampakkan secara fisiknya. Entah itu warna bunganya, entah itu tinggi tanamannya, atau jumlah buahnya, atau yang lainnya. Ya, untuk tanaman sendiri, karena kita di bidang pertanian, rekayasanya metodenya macam-macam. Saya hari ini akan membahas mulai dari pengertian, teknologi rekayasa genetika, macam-macam metodenya, kemudian teknologi DNA rekombinan yang paling terbarukan ya untuk saat ini, kemudian pemanfaatan agrobakterium secara alami digunakan untuk merekayasa genetik tanaman. Nah, apa itu bioteknologi? Bio ya artinya makhluk hidup. Ya, sama seperti manusia, hewan, tanaman, virus, bakteri, dan lain-lain. Kemudian teknologi, sesuatu yang memudahkan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, rekayasa genetika. Rekayasa, suatu usaha untuk memanipulasi. Ya, rekayasa, merekayasa, memanipulasi. Sedangkan genetik, yaitu pewarisan sifat pada suatu organisme. Ya, entah itu di manusia, di hewan, atau di tanaman, virus, bakteri, atau yang lain. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk kita, rekayasa genetik tanaman, yang kita rekayasa adalah genetik tanamannya. Khusus untuk tanaman. Jadi intinya, kita memanipulasi gen tanaman untuk mengembangkan atau memperbaiki sifat dari tanaman tersebut. Nah, ini contohnya. Ini hasil penelitian saya. Jadi kentang ya yang tadinya kurang subur, ketika saya masukkan gen terbaru, saya rekayasa dengan gen yang baru yang tidak ada pada dirinya. Saya ambil dari tanaman lain. Saya masukkan gen itu ke dalam sel tanaman kentang yang saya punya tadi yang kurang subur. Nah, ketika saya masukkan gen baru itu, ternyata kentangnya menjadi lebih subur. Kalau kita lihat tanamannya lebih tinggi dan lebih rimbun setelah dimanipulasi. Nah, ini contoh rekayasa. Atau yang tadinya tidak tahan terhadap serangan hama atau penyakit, dan kalau kita masukkan gen baru dari tanaman lain atau dari makhluk hidup lain ke tanaman itu yang tahan dengan penyakit atau hama tertentu, dia menjadi lebih tahan dan lebih subur, makanya produksinya lebih banyak. Atau kita mau ganti warna bunga, yang tadinya warna merah, kita mau ubah dia warna biru, itu bisa. Entah itu warna birunya diambil dari bunga lain, ya, komoditi lain, itu bisa. Atau dari warna apa kira-kira yang warna biru? Ada yang tahu ya? Tidak pernah lihat bunga warna biru? Ya, bunga telang. Itu bisa. Secara seksual, jadi ini bukan rekayasa dengan teknologi. Kalau misalnya dengan perkawinan seksual secara alami, ketika kita punya varietas yang sudah bagus, tapi masih ada gen yang dia butuhkan, contohnya dia tidak tahan terhadap hama tertentu, itu bisa kita coba kawinkan dengan tanaman yang punya tahan hama itu. Ketika dia dikawinkan, tidak langsung dia akan menampakkan hasil atau anakan yang sesuai yang kita inginkan. Bisa jadi sifat dari tanaman B yang tadinya kita tidak inginkan ikut di anak dari hasil perkawinan si A dan si B. Ikut. Sama dengan manusia. Manusia, kalau misalnya saya tinggi, suamiku pendek, nah belum tentu anak-anakku semuanya tinggi. Ada sifat resesif yang mungkin akan ikut ke anak. Ya, belum berarti juga misalkan saya putih, suamiku putih,
anakku tinggi putih, belum berarti bisa anaknya seperti itu. Tetapi bisa jadi anaknya pendek, kulitnya putih, atau anaknya pendek, kulitnya gelap. Atau anaknya tinggi, kulitnya putih. Bisa seperti itu. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian kita ke mutasi. Nah, kalau mutasi, jadi kita sudah punya varietas atau jenis tanaman tertentu, misalnya tanamannya ini tinggal satu saja sifatnya yang kurang, dia kurang tahan hama wereng misalnya. Nah, yang tidak tahan hama wereng itu ditandakan dengan gen yang berwarna putih ini. Ketika gen yang tidak kita inginkan ini, dia tidak tahan, maunya kita itu dia tahan, kita berikan perlakuan, entah itu secara fisik, entah itu secara kimia. Kalau secara fisik bisa dengan radiasi, sinar, bisa sinar UV, sinar X, sinar gamma, atau bisa dengan suhu, bisa juga dengan bahan kimia seperti kolkisin dan lain-lain. Jadi misalnya kita ambil benih 100 biji, kemudian kita radiasi dengan beberapa gelombang, kemudian kita tanam, kita lihat dulu pertumbuhannya, apakah dia menunjukkan ketahanan terhadap hama itu atau tidak. Bisa jadi gen yang berubah itu bukan gen ketahanannya, bisa jadi di warna tanamannya, atau di tekstur daunnya, atau di bulir, banyak bulirnya. Dia acak, sifatnya acak. Jadi kalau kita kasihkan sinar, tidak selamanya yang kita inginkan, gen yang kita inginkan itu berubah. Bisa jadi gen lain yang terkena sinar itu. Oke, sampai sini sudah dipahami? Paham ya. Jadi ada mutasi, salah satu teknik untuk merekayasa, tapi di sini dia sifatnya tidak bisa langsung dengan cepat kita dapatkan rekayasa itu, karena sifatnya acak atau random. Oke, kita lanjut ke rekayasa genetik dengan teknologi DNA rekombinan. Ya, ini teknologi DNA rekombinan yang tadinya kita sudah punya varietas yang bagus, tapi kita mau dia warnanya berubah, misalnya warna bunganya berubah menjadi warna biru tadi. Nah, kita bisa ambil dari tadi tanaman bunga telang, ya. Kita ambil gen bunga warna birunya. Nah, gen bunga warna birunya kita ekstraksi, kita ambil, ya, kemudian dimasukkan langsung ke tanaman bunga, misalnya kita yang komersil ini adalah anggrek, ya, kita masukkan ke anggreknya kita gen tersebut, kemudian dia akan langsung presisi masuk ke tanaman anggrek yang tadinya anggreknya mungkin warna bunganya adalah warna putih, bisa berubah menjadi warna biru. Nah, dengan teknologi DNA rekombinan hanya satu saja ya gen yang dipindahkan. Pemindahannya hanya terjadi pada gen yang kita inginkan. Tadi kita mau gen warna biru pada bunga telang itu kita pindahkan ke anggreknya kita yang bunganya warna putih. Jadi memang dia presisi, tepat, pemindahannya pas sesuai yang kita inginkan. Nah, bagaimana teknik rekayasa genetika pada tanaman? Biasanya teknologi DNA rekombinan itu hasilnya disebut dengan GMO. GMO ini genetic modified organism. Kalau dulu orang kenalnya dengan transgenik. Kalau di Sulawesi Selatan dulu ada kapas transgenik. Siapa di sini yang orang Bulukumba atau orang Bantaeng? Ada enggak? Nah, keuntungannya lebih presisi atau tepat atau lebih teliti. Jadi kemudian lebih cepat. Dan gen bisa dari berbagai organisme, tidak hanya sesama tanaman, tapi bisa dari hewan, bisa dari virus, bakteri, dari manusia juga bisa. Kemudian kelemahannya adalah kita butuh teknologi dan biayanya mahal. Nah, dengan teknologi DNA rekombinan, kita mengisolasi tadi DNA bunga telang yang warnanya biru, kemudian digabungkan dengan DNA pada bunga anggrek. Ya, nah nanti DNA itu akan masuk ke dalam sel dari tanaman bunga anggrek, ya. Kemudian nanti direplikasi atau diperbanyak, lalu diekspresikan
Diekspresikan artinya warna bunganya berubah, yang tadinya warna putih menjadi warna biru. Agrobacterium tumefaciens. Ini merupakan bakteri yang alami di tanah, ya, biasanya menyebabkan penyakit crown gall pada tanaman, apalagi kalau tanamannya sedang terluka. Jadi tidak cuma manusia saja yang sakit hati atau terluka. Ya, tanaman juga ternyata bisa terluka. Entah itu mungkin karena manusianya yang biasa cubit-cubit daun tanaman, ya, atau ada yang patahkan ranting-ranting tanaman, tanamannya ternyata itu terluka. Nah, kalau dia terluka, dia akan membuka atau mengeluarkan signal. Signal ini yang akan dibaca sama Agrobacterium. Ini Agrobacterium, ya. Ini bakteri. Di dalamnya itu ada namanya plasmid. Nah, daerah plasmid yang namanya tDNA inilah yang nanti akan menyebabkan penyakit pada tanaman dan akan menyebabkan tanamannya seperti terkena tumor. Nah, kenapa sih daerah tDNA ini bisa membuat tanaman menjadi bengkak seperti ini? Ternyata ada auksin dan sitokinin di dalamnya. Kalau auksin dan sitokinin diproduksi secara terus-menerus, ya, tanpa henti, karena ternyata ada siklus opin di sini, ya, yang menyebabkan produksi auksin dan sitokinin berlebihan sehingga sel-sel akan membengkak. Ada yang ingat auksin dan sitokinin itu kerjanya apa? Oke, pembelahan sel. Sudah benar, itu adalah pembelahan sel. Jadi ketika dia bekerja sama dengan opin, pembelahan sel akan terjadi secara terus-menerus dan akan memperbanyak sel dulu. Peneliti mencoba bagaimana kalau kita ubah si auksin dan sitokinin ini serta opin menjadi gen yang useful atau bermanfaat. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, ini dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Rika Mutmainah. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah rekayasa genetik ini dapat mempengaruhi tingkat nutrisi pada tanaman yang diberikan perlakuan rekayasa genetik tersebut? Untuk tingkat nutrisinya bagi tanaman yang sudah direkayasa genetik itu terjadi jika gen yang kita ubah terkait dengan produksi nutrisi di dalam tubuhnya tanaman. Contoh yang tadi saya perlihatkan pada hasil penelitian saya, bahwa tanaman kentang yang tadinya dia kerdil, daunnya tidak rimbun, ya, itu ketika dimasukkan gen baru yang saya ambil dari tanaman liar dengan gen yang menghasilkan energi yang tinggi dari ATPase, saya masukkan ke dalam kentang yang tadi kerdil, itu ternyata berhasil meningkatkan energi dalam tanaman. Energi dalam tanaman itu ternyata dipakai untuk fotosintesis, menyerap hara dari dalam tanah, dan lain-lain. Jadi tergantung gen apa yang kita ubah di tanaman tersebut. Kalau terkait dengan penyerapan nutrisi, ya pasti akan merubah cara penyerapan nutrisinya. Sampai sini dipahami? Paham, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, Felis. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Felis Danduro. Ibu, saya mau bertanya bagaimana mutasi buatan dapat diarahkan agar tidak mengganggu ekspresi gen lain yang tidak diinginkan, dan bagaimana cara mendeteksi apakah gen hasil rekayasa benar-benar terekspresi sesuai target yang akan ditanam. Dengan teknik mutasi, karena dia sifatnya random atau acak, tanaman yang dimutasi ini ketika diberi perlakuan mungkin sinar atau suhu atau direndam dengan cairan bahan kimia, bisa jadi dari 50 misalnya benih yang kita rendam dengan cairan kimia, contohnya dari 50 itu bisa saja di antara semua ini tidak ada yang berhasil mengubah gen yang kita mau. Bisa kita akali dengan beberapa cara. Yang pertama, mungkin dari dosis bahan kimianya atau di durasi atau lama direndam. Nah, nanti dilihat bagaimana hasilnya setelah kita lakukan penanaman. Tapi kalau mau lebih singkat, setelah dimutasi itu dibiarkan tumbuh sebentar. Kalau sudah tunasnya keluar, kita bisa cek di PCR. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, tadi ada satu orang lagi, ya silahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Dewi Safahira. Jadi pertanyaan saya,
bagaimana peran teknologi DNA rekombinan dalam mempengaruhi replikasi DNA dan ekspresi gen pada tanaman hasil rekayasa genetik. Sebenarnya kalau dia sudah berhasil, gen itu sudah berhasil ditransfer oleh agrobakterium ke tanaman yang kita punya, itu nanti kalau dia sudah masuk di dalam sel dan di dalam inti sel akan menyisip ke dalam kromosom. Nah, ada kemungkinan dia tidak berhasil dan iya berhasil. Seperti itu. Kalau dia berhasil menyisip di kromosom, jadi bisa diekspresikan. Oke, 3 pertanyaan, kita lanjut. Saya mau buat tugas kecil, jadi kalian boleh diskusi kurang lebih 5-10 menit. Kira-kira tanaman apa yang kalian mau ubah sifatnya, ya? Apa kekurangan tanaman tersebut, kalian mau ubah jadi apa, dan dari gen mana tanaman itu yang kalian mau masukkan ke tanaman kalian ini. Boleh berkelompok 5-5 orang, silahkan, atau masing-masing cari dulu lalu diskusi. Yes, kita pertama ke tim ini dulu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini memilih tanaman yang akan direkayasa genetika, yaitu tanaman padi. Kenapa tanaman padi ini terkadang tidak tahan terhadap cuaca kering, di mana memang petani pada umumnya itu membudidayakan tanaman padi pada musim hujan. Nah, di sini kami ingin membuat sesuatu yang baru pada tanaman padi ini, yaitu dengan tanaman padi ini dapat tahan di musim kering. Adapun gen yang kami berikan pada tanaman padi ini agar tahan terhadap cuaca kering, yaitu gen pada tanaman kaktus. Karena melihat juga urgensi dari para petani di lapangan bahwa ketika musim kering mungkin banyak penggerek batang yang menghinggapi tanaman padi ini, sehingga selain tahan terhadap cuaca kering, kami juga ingin membuat tanaman padi ini tahan terhadap hama penggerek batang. Bagus ya. Jadi idenya itu membuat tanaman padi jadi lebih tahan kekeringan dan diambil dari tanaman kaktus. Kita lanjut ke kelompok ini. Bagaimana idenya? Silakan dipaparkan. Perkenalkan, nama saya Rika Mutmainah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok kami memberikan presentasi tentang tanaman yang didiskusikan tadi. Jadi kelompok kami berencana untuk merekayasa genetik pada tanaman cabai, Bu. Karena umumnya tanaman cabai itu dia tidak tahan dengan cuaca hujan ya, atau dengan air. Jadi kami ingin merekayasa agar tanaman cabai ini bisa tahan terhadap air dengan memasukkan genetik dari tanaman bunga teratai, Bu. Karena bunga teratai ini memang hidupnya di air. Jadi kita ingin merekayasa dengan cabai agar cabai tersebut bisa hidup di cuaca hujan seperti sekarang ini. Terima kasih. Oke, bagus idenya. Kita applause dulu sama 2 kelompok ini. Membuat tanaman cabai lebih tahan pada saat musim hujan. Karena memang kalau kita lihat tanaman cabai itu harganya berfluktuatif. Pada musim hujan harganya tinggi karena tanaman cabai ketika dia mulai berbuah dan itu pada musim hujan biasanya gampang busuk. Oke, kita lanjut ke kelompok terakhir. Silahkan. Baik, dari hasil diskusi kami, kami mengambil tanaman tomat untuk dijadikan menjadi warna-warni dan diambil dari gen tanaman cabai yang memiliki warna yang unik, Ibu, seperti warna kuning, merah, ungu, dan lain-lain. Sekian. Jadi tanaman tomatnya dibuat unik ya, seperti tanaman cabai. Ketika mau matang, warnanya itu berwarna-warni. Memang ada tanaman cabai tertentu yang warna buahnya itu memang berwarna-warni. Nah, varietas ini memunculkan ketika dia mulai berbuah, warnanya awalnya hijau, tapi mulai di pertengahan warnanya mulai berubah. Ada yang warnanya merah, orange, hijau, ada yang ungu. Jadi warnanya berwarna-warni. Itu bisa menjadi tomat hias. Oke, untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan. Kalian bisa menguasai semua materi yang sudah diberikan. Terima kasih banyak atas atensinya hari ini. Ya, semoga kalian tetap sehat selalu, bisa bertemu lagi ya di minggu depan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.